Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 2020041041036. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang tugas bisnis digital, yaitu mengenai film dokumenter di Netflix dengan judul The Social Dilemma. Jadi film ini mengangkat tentang berbagai isu terkait pengaruh teknologi sosial media terhadap masyarakat. Jadi beberapa persoalan yang diangkat di film ini antara lain adalah pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental individu, terutama terkait kecanduan dan depresi. Kedua, praktik perusahaan teknologi untuk memanipulasi perilaku pengguna demi keuntungan bisnis. Yang ketiga adalah peran algoritma dalam menampilkan konten yang dipersonalisasi, yang dapat memperkuat bias dan meningkatkan polarisasi. Kemudian, penyebaran informasi palsu dan hoax di media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku masyarakat. Jadi itu yang diangkat oleh film dokumenter tersebut dengan judul The Social Dilemma. Kemudian pertanyaan nomor kedua yaitu, menurut Anda dampak baik atau buruk dari penggunaan berbagai aplikasi IT yang ada saat ini? Jelaskan kedua dampaknya. Jadi berbagai aplikasi yang ada untuk saat ini memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu mempermudah akses informasi dengan adanya aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi IT seperti internet dan media sosial, informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih up to date. Jadi kalau zaman dulu kan informasi didapat secara manual ya, mungkin dari mulut ke mulut ataupun dari koran dan lain-lain, yang harus ada extra effort untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk saat ini informasi itu dapat didapat lebih cepat dengan melalui internet. Kemudian meningkatkan komunikasi. Jadi aplikasi IT seperti email, chat, dan video call memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini membantu dalam memperluas jaringan sosial dan menghubungkan orang-orang dari berbagai budaya. Jadi kalau misal zaman sebelum adanya IT, zaman dulu yaitu berkomunikasi itu sangatlah istilahnya susah ya. Harus mengirimkan surat dan lain-lain, harus menunggu lama kabar dari orang yang ada di jauh tempat. Sedangkan untuk saat ini kita pun dengan mudahnya bisa berkomunikasi dengan orang, bahkan dengan orang luar negeri pun juga bisa melalui satu internet, seperti melalui sosial media di IG, Instagram, atau Twitter, ataupun di Facebook. Seperti saya sendiri juga berpengalaman berkomunikasi dengan orang di luar negeri, yaitu berada di Amerika, menggunakan DM Instagram. Itu sangat mudah dan dipermudah lagi dengan adanya Google Translate. Jadi kita bisa memahami apa maksud dari yang mereka bahas, kemudian kita bisa mentranslate atau menerjemahkan maksud dari mereka tersebut gitu. Kemudian meningkatkan efisiensi. Jadi aplikasi IT membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya aplikasi pengelolaan proyek dan manajemen waktu membantu pengguna dalam mengatur tugas dan waktu dengan lebih efisien. Ya, seperti itu. Kemudian dampak negatif dari adanya IT tersebut adalah manusia menjadi ketergantungan. Jadi penggunaan aplikasi IT dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan pada teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari dan kesehatan mental. Jadi misal kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi IT, lalu kemudian kita istilahnya disingkirkan dari aplikasi IT, maka kita akan merasa serba kekurangan karena kita sudah terbiasa menggunakan IT. Jadi sehingga ketika kita tidak menggunakannya lagi, kita akan merasa bahwa ada yang kurang. Jadi kehidupan kita jadi ada yang kurang, tidak seperti biasanya gitu. Kemudian selanjutnya adanya penyebaran hoax. Jadi di aplikasi IT memungkinkan penyebaran hoax dan informasi yang salah dengan mudah. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan pada informasi yang diterima. Jadi kita harus hati-hati dalam menanggapi adanya berita-berita hoax tersebut. Harus bisa memfilter seluruh berita yang ada. Kemudian kebocoran data. Jadi penggunaan aplikasi IT juga dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi pengguna. Hal ini dapat berdampak negatif pada privasi dan keamanan pengguna. Jadi harus
ekstra waspada ketika kita menggunakan aplikasi IT. Apalagi di zaman yang sekarang ini banyak juga adanya penipuan-penipuan yang mengatasnamakan, suatu instansi atau suatu keluarga. Jadi kita harus berhati-hati dan jangan lupa cek and recheck. Kemudian soal nomor 3, internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makan. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya ya, penggunaan internet dan lain-lain itu harus diatur dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan, misalkan sosial media, kita gunakanlah sosial media seperlu kita mungkin. Oke lah untuk bersenang-senang, namun jangan cuman isinya untuk bersenang-senang. Sosial media tuh bisa aja kita gunakan untuk mencari uang atau mencari pekerjaan. Jangan hanya untuk dilakukan untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu, karena sepengalaman saya bermain sosial media itu sangat menguras waktu. Ketika kita sudah kecanduan, kita akan terus berlama-lama di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi waktu penggunaan internet dan memilih konten yang tepat untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, individu harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak agar tidak diperbudak olehnya gitu. Jadi kita harus hati-hati, bijak dalam penggunaan teknologi. Dan menurut Anda bagaimana cara bijak dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak diperbudak olehnya? Ya ini selanjutnya, ini kelanjutan dari yang tadi, yaitu kita harus mengatur batas waktu penggunaan. Batasi waktu yang dihabiskan untuk penggunaan teknologi informasi. Jadi ketika kita menggunakan teknologi informasi, kita harus tahu batasan-batasannya. Misal kita rasa kita sudah cukup, maka stop, jangan dilanjutkan. Kita lakukan aktivitas yang lain yang lebih berguna lagi. Seperti itu. Pilihlah waktu dan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat daripada scrolling sosial media. Kemudian memilih konten yang tepat. Hindari konten yang tidak bermanfaat, negatif, atau merusak kesehatan mental kita. Sebaliknya, pilihlah konten yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Misal kita di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, kita mempunyai kecenderungan atau ketertarikan kepada misal satu pekerjaan. Misal saya suka melakukan trading saham ya. Jadi kita di internet itu ya cari-cari tentang informasi tentang trading saham. Jangan cari-cari tentang ya hal-hal yang tidak memiliki value lah istilahnya. Begitu. Kemudian berpikir kritis ketika kita menemukan informasi di internet, periksa terlebih dahulu kebenarannya dan evaluasi kredibilitas sumbernya. Jadi misal ada informasi yang kita rasa kurang berkenan di benak kita, maka kita cari dulu ini apakah benar atau enggak gitu. Kita cari kebenarannya, kita bisa scroll lagi, atau kita bisa cari sumber-sumber yang tepat seperti berita di internet, berita-berita resmi lah. Kemudian menjaga privasi. Jadi kita harus melindungi informasi pribadi kita dan pastikan bahwa kita tidak memberikan informasi yang sensitif di tempat-tempat yang tidak aman atau tidak terpercaya seperti KTP, SIM, dan lain-lain, kartu keluarga begitu. Kemudian beristirahat. Jangan terlalu sering menggunakan teknologi informasi secara terus-menerus. Jangan lupa untuk beristirahat secara teratur dan memberikan waktu untuk diri sendiri tanpa ada gangguan teknologi. Jadi sekali waktu kita melepas semua fitur-fitur teknologi, fasilitas teknologi, kita lepas, kita istirahat sejenak, kita berbaur dengan sesama manusia, kita berkomunikasi, istirahat juga, tidur, jangan terlalu sering untuk menggunakan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.